Selamat pagi, Shalom. Ya, puji Tuhan kita kembali bersama-sama lagi. Kita punya topik tetap tema 1 bulan dan hari ini minggu terakhir pada bulan Oktober. Jadi kita bersyukur sekali kita sudah ada di akhir bulan dan sebentar lagi akan Natal. Panitia Natalnya sudah disiapkan semua dan sudah beberapa kali ada pertemuan, dan saya percaya bahwa setiap kita harusnya mengalami pertumbuhan. Tema dalam 1 bulan ini ada bicara tentang ketaatan. Ketaatan itu adalah inti yang namanya inti sebuah ibadah. Dalam ibadah intinya itu adalah taat. Minggu yang lalu saya sudah sampaikan tentang agunglah rahasia ibadah kita. Dan Anda bisa lihat di YouTube khotbah itu, dan juga minggu yang lalu sudah berbicara tentang bagaimana berkat-berkat dari sebuah ketaatan. Nah, kita hari ini coba melihat kebalikannya, yaitu ketidaktaatan. Nah, ketidaktaatan selalu akan mendapatkan sesuatu apa yang sering disebut kehilangan yang namanya kepercayaan Tuhan, kehilangan berkat-berkat. Tetapi satu kalimat penting, sebuah kalimat yang sangat harus digarisbawahi, akibat ketidaktaatan itu selalu mengalami penurunan. Kita mengalami penurunan, bukan naik. Banyak orang berpikir ketika dia tidak taat, Tuhan masih memakai dia. Sama seperti seorang yang hebat, kuat tenaganya, namanya Simpson. Luar biasa dia. Ada kuasa Tuhan yang dia manusia yang sangat berbeda. Tapi dia tidak bisa menjaga hawa nafsunya terhadap perempuan, sehingga dia jatuh dalam perangkap Delila, seorang wanita Filistin. Dikasih taulah rahasia daripada kekuatannya, yaitu rambutnya tidak boleh dipotong, dicukur begitu. Karena tahu itu, dicukurlah. Waktu dia tidur dipanggil tukang cukur orang Filistinnya, habislah rambutnya, dan saat itu kekuatannya pun hilang. Pada waktu dia bangun, datang orang Filistin menangkapnya. Dia bilang, sama seperti dulu Tuhan menolong saya, aku pasti bisa mengalahkannya. Dia tidak tahu bahwa kekuatannya sudah hilang. Tuhan sudah meninggalkan dia. Kadangkala dalam kita menjalani hidup, kita berpikir Tuhan masih memakai kita. Padahal sebenarnya Tuhan sudah meninggalkan kita, turun segala sesuatunya, kita alami sebuah penurunan. Nah, ketidaktaatan yang hari ini saya tidak berbicara tentang Simpson, tapi kita mau berbicara tentang Saul, seorang raja yang diurapi Tuhan, dipilih Tuhan. Ingat ya, Saul itu bukan raja yang datang tiba-tiba begitu, enggak, dipilih Tuhan, disuruh Tuhan. Samuel mengurapi Saul. Samuel seorang nabi Tuhan, diutus Tuhan pergi, dan kemudian dia bertemu Saul. Saul itu tinggi, gagah, tinggi, dan dia memang dari sudut pandang manusia, lihat perawakannya, cocok sekali sebagai seorang raja. Dan dia kemudian diurapi. Tapi apa akhirnya? Saul seorang raja yang tidak mau belajar mentaati perintah Tuhan. Nah, kita lihat langsung ada beberapa ketidaktaatannya, ya. Tapi kita mau ambil yang terakhir, ketidaktaatannya pada 1 Samuel 15. Mari kita lihat 1 Samuel 15. Anda yang punya Alkitab silakan buka. Topik judulnya adalah Saul ditolak sebagai raja. Berkatalah Samuel kepada Saul, ayat yang pertama,
Aku telah diutus Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja. Jadi Samuel adalah pemimpin rohani Saul. Aku telah diutus Tuhan mengurapi engkau menjadi raja atas Israel umatnya. Oleh sebab itu dengarkanlah firman Tuhan. Perhatikan kata dengarkanlah firman Tuhan. Berarti Samuel dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan sebuah pesan. Dan jangan lupa pemimpin di atas kita bisa dipakai Tuhan sebagai penyambung lidah Tuhan, menyampaikan pesan Tuhan untuk kita. Samuel itu dipakai Tuhan dan disuruh menyampaikan firman itu. Apa itu? Ayat yang kedua, lihat. Beginilah firman Tuhan semesta alam, aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel, karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Jadi sekarang pergilah kau, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah. Perhatikan dan garis bawahi kata tumpaslah. Berarti tidak boleh ada yang hidup, kata tumpaslah. Segala yang ada padanya jangan ada yang belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semua laki-laki atau perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Tuhan punya alasan karena orang Amalek ini dulu adalah orang yang menghalangi orang Israel waktu keluar dari Mesir. Di bawah kepemimpinan Musa, orang Amalek itu harusnya mereka orang Israel bisa cepat sampai di Kanaan, tapi mereka harus melewati daerah orang Amalek. Jadi mereka permisi lewat saja, tidak akan mengganggu penduduk dan tidak akan mengambil barang-barang ataupun hasil bumi penduduk itu. Tapi orang Amalek tidak bisa, akhirnya mereka berputar-putar. Saudara-saudaraku, perintah ini penting. Karena Tuhan yang mengatakannya itu tumpas. Ayat yang keempat. Perhatikan, Saul memanggil rakyat berkumpul, periksa barisan mereka di Telaim, ada 200.000 orang pasukan perjalanan kaki dan 10.000 orang Yehuda. Singkat cerita, saudara-saudaraku, ayat yang ketujuh langsung saja kita lompat. Saul memukul kalah orang Amalek, mulai dari Hawilah sampai ke Syur yang di sebelah timur Mesir. Agag, ini seorang rajanya orang Amalek, ditangkapnya hidup-hidup. Tadi apa kata perintah tadi? Tadi perintah tadi apa? Tumpaslah semua, ya kan? Tapi Saul menangkap hidup-hidup Agag orang Amalek, raja orang Amalek. Dan kemudian segenap rakyatnya ditumpasnya dengan pedang. Jadi semuanya ditumpasnya. Tapi ada satu yang dibiarkannya hidup. Perhatikan baik-baik, dengarkan saya bahwa ketaatan yang dikatakan ketaatan itu adalah melakukan segenap kebenaran. Tidak bisa hari ini Anda hanya memilih-milih yang Anda suka. Yang tidak suka Anda tidak mau lakukan. Itu berarti ketidaktaatan. Ada orang suka dia kalau dia belajar. Suka bagus sih. Tapi dia tidak suka ketika dia itu disuruh gurunya buat PR. Kira-kira gimana itu? Suka belajar, suka ke sekolah, tapi tidak suka untuk menerima pekerjaan PR dari sekolah itu. Hari-hari ini dengan kementerian yang baru, seperti yang dulunya saya sudah pernah duga juga ya, saya sudah pernah sampaikan ke beberapa orang. Masalah kita di Indonesia ini salah satunya itu selalu saja berganti pemimpin, berganti peraturan. Pusing-pusing kita dibuatnya. Bingung kadang-kadang memang. Tapi itulah. Kementerian, di bawah kementerian yang baru, pemimpin, menteri pendidikan yang baru sekarang, udah lain lagi aturannya.
Dan banyak yang menyetujui, tapi ada juga yang tidak setuju. Dulu program belajar merdeka, dipaksa semua guru untuk bisa mencari bahan-bahan dari internet segala macam. Anak-anak pun terpaksa mencari. Sekarang sudah mulai dirubah, diputar. Kita tunggu saja. Berita yang saya dengar dari media massa, dari ya dunia digital, dari internet, berita-berita dari berbagai media kayaknya akan berubah lagi. Tapi biar bagaimanapun saudara-saudara, Alkitab bilang apa? Tunduklah kepada pemerintahmu, tunduklah kepada pemimpin di atasmu. Maka kita harus bagaimana? Belajar menundukkan diri. Nah kalau begitu apa artinya? Belajar juga untuk taat. Karena itu kebenaran. Itu contohnya. Selanjutnya lagi, mari kita lihat. Waktu Saul membawa Agag, itu sudah satu ketidaktaatan. Yang selanjutnya, ayat yang ke-9. Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag. Perhatikan ya. Bukan hanya Agag ternyata, dan kambing domba, lembu-lembu yang terbaik dan tambun, pula anak domba dan segala yang berharga. Perhatikan, yang berharga tidak mau mereka menumpas semuanya itu. Tapi hewan yang tidak berharga, yang buruk, itulah yang ditumpas mereka. Oh Tuhan, disuruh tumpas semuanya, yang ditumpasnya apa? Hewan ternak harus ditumpas semua, tapi yang dia tumpas hewan-hewan, lembu sapi yang buruk. Yang saya tahu mungkin yang kurus-kurus, yang pincang-pincang, ya kan? Yang mungkin cacingan, yang sakit-sakit ditengok di situ, lembu sapi, keledai atau apa, itu tebas. Begitu dilihat, oh ini tambun, gemuk, segar, ini jangan. Dibawa itu semuanya ke istana, dibawalah kepada rakyat Israel. Mereka bawa itu ke daerah mereka. Tuhan, dia pikir, nah ini dengarkan saya baik-baik. Orang yang belajar tidak taat itu, nanti ibadah 2 saya akan bicara tentang taat karena iman. Orang yang biasanya tidak taat itu memang pada akhirnya saya menemukan imannya nggak jalan. Imannya tidak ada pertumbuhan. Mandek imannya, macet. Jadi sebenarnya Saul ini, dia tidak mempercayai Tuhan. Karena iman itu salah satu hal yang sangat mendasar adalah percaya kepada Tuhan. Mempercayai Tuhan dalam segala hal. Saul tidak melakukan itu, dia tidak punya itu sebenarnya. Dia kemudian ditegur, ya, ditegur oleh Samuel. Mari kita lanjutkan ayat 10. Datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian. Nah, Tuhan sudah tahu, Samuel belum tahu, tapi Tuhan bilang, aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripadaku dan tidak melaksanakan firmanku. Maka sakit hatilah Samuel dan berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Ini artinya Samuel berduka betul-betul atas apa yang dilakukan Saul. Dia berdoa terus menerus. Tuhan bilang, aku menyesal. Bayangin kalau Tuhan sudah bilang aku menyesal, itu nggak main-main saudara. Itu berarti penilaian Tuhan atas diri Saul itu sudah final. Udah nggak bisa lagi nih orang. Betul-betul ini sudah tak terpakai lagi. Dan kemudian ayat 12. Bangun pagi-pagilah Samuel, lihat ayat 12, untuk bertemu Saul, tetapi diberitahukan kepada Samuel demikian, Saul telah ke Karmel tadi dan telah didirikannya bagi suatu tanda peringatan. Kemudian ia balik dan mengambil jurusan ke Gilgal. 13. Ketika Samuel sampai kepada Saul, berkatalah Saul kepadanya, lihat Saul ini. Dia bilang, wah
Tengok bahasa rohaninya itu. Bahasa rohaninya, perhatikan. Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan. Aku telah melaksanakan firman Tuhan. Soama. Mulutnya ngomong Tuhan, tetapi sebenarnya Tuhan bisa menilai siapa sebenarnya dia. Tapi ya Samuel pun berkata, ayat 14. Kalau begitu, apakah bunyi kambing domba yang sampai ke telingaku dan bunyi lembu-lembu yang kudengar itu? Jawab Saul. Nah inilah dia. Perhatikanlah orang yang tidak taat. Perhatikan, tadi yang pertama saya bilangin, orang yang tidak taat itu punya kecenderungan imannya tidak tumbuh. Yang kedua, orang yang tidak taat. Ini ayat 15. Perhatikan ayat 15. Jawab Saul, semuanya itu dibawa daripada orang Amalek. Sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu. Tapi selebihnya telah kami tumpas. Halo, manusia yang tidak taat, kecenderungannya yang kedua adalah dia akan mencari pembelaan diri. Pandai sekali, dia akan membela diri. Sebenarnya apa? Sebenarnya, itu dia. Makasugu imane, makasugu. Apa yang makasugu? Pembelaan diri itulah yang membuat Tuhan sebenarnya sudah berkata tadi menyesal. Kecenderungan orang yang tidak taat pastilah senantiasa mencoba membela diri. Dan yang ketiga, kecenderungan orang yang tidak taat itu adalah dia akan mencari kambing hitam. Siapa yang bisa disalahkan? Saudara, kalau kita melihat ayat 20, lompat dulu sebentar ya. Kata Saul kepada Samuel, aku memang mendengarkan suara Tuhan. Nah, masih membela diri itu. Aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku. Dan aku membawa Agag orang Amalek. Tapi orang Amalek itu telah kutumpas. Perhatikan baik-baik. Tadi kan dibilang tumpas semuanya. Tapi dia bilang saya sudah ikuti perintah Tuhan kok. Padahal nggak dilakukannya, kan tinggal satu. Jadi menurut dia begini, semua sudah kulakukan bagus, kan tinggal satunya. Apalah salahku? Itulah orang yang tidak taat. Selalu mencari pembelaan diri. Sama, kita juga kadang-kadang gereja sepertinya kita melakukan banyak hal. Padahal kita coba membela diri ketika ditegur, dikoreksi. Dia bilang apa? Dia nggak kayak gitu, nggak dimarahinnya dia. Kenapa aku baru begini dimarah? Nah, itu selalu pembelaan gitu ada itu. Sama kalau di rumah. Coba perhatikan anak-anak muda kalau kau di rumah gimana? Apa selalu? Begitu kau dimarahi apa? Apa kita bilang? Hah? Kenapa aku aja? Adik itu lebih parah pun dia. Kenapa aku aja? Gitu kan? Sikitnya aku salah, adik banyak kali, dia lebih banyak salah. Nah selalu pembelaan diri begitu. Itulah memang manusia-manusia yang tidak taat. Kecenderungannya memang akan mencari pembelaan diri dan mulai menyalahkan orang lain. Saul contoh yang paling bagus untuk kita lihat. Ayat 21. Disuruh tumpah semua bukan? Tapi dia bilang aku sudah ada Agag, raja Agag masih ada satu lagi. Tapi dibilangnya semua sudah. Lalu 21 mengenai tentang hewan kambing domba lembu sapi. Ayat 21 dibilang apa? Tetapi rakyat, itu kan kurang ajarnya ini. Mengambil dari jarahan itu kambing domba dan lembu-lembu terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu. Lalu perhatikan orang yang tidak taat kecenderungannya yang selanjutnya. Dia selalu sesuai dengan ayat ini. Apa kata Saul? Untuk mempersembahkan korban. Itunya maksudnya dibawa untuk mempersembahkan korban. Selalu mulutnya seolah-olah mengatakan sesuatu yang rohani. Untuk Tuhan itu. Coba bayangin saudara-saudara.
Dia coba sogok Tuhan dengan mempersembahkan korban. Dia coba untuk sorongkan sesuatu kepada Tuhan. Ini loh Tuhan. Zaman dahulu kan mempersembahkan korban itu adalah sebuah hal ritual penting untuk bertemu Tuhan. Memang zaman perjanjian lama begitu bukan? Terus sembelih, potong lembu kambing, sapi, domba, lalu dibakar, lalu dipersembahkan ke Tuhan. Doalah. Memang seperti itu. Jadi sebenarnya Saul ingin apa? Menunjukkan dia tetap berohani, padahal udah nggak taat. Jadi ciri-ciri orang yang tidak taat, ketidaktaatan itu kelihatan. Dia akan coba tutupi dosanya, kesalahannya, seolah-olah dia berohani. Ajakan manapun dia selalu seolah-olah berkata, saya ini masih tetap rohani. Ada sampai ada yang jemaat ada bilang begini, ini dulu. Kenapa nggak gereja Pak? Apa jawabannya? Sebenarnya Pak, jauh dalam hatiku aku ke gereja, hatiku di gerejanya Pak. Coba ada gilanya nggak itu? Bisa hati di gereja. Jadi saya khotbah hati-hati saya semua, hati semua di sini, lope-lope semua, begitu. Ya sebenarnya sedang menutupi dengan mengatakan bahwa saya masih tetap rohaninya Pak. Lalu ada lagi yang bilang apa? Kenapa nggak gereja Pak? Apa jawabannya lagi? Sama aja Pak, yang gereja-gereja itu samanya. Tuh, main judi juga, jadi lebih bagus aku nggak usah ke gereja Pak. Main judinya aku nggak apa-apa kan, nggak gereja, nggak tambah banyak dosaku. Nah itulah kurang ajarnya lagi tuh. Mencoba dengan segala cara menutupi. Tapi saudara-saudara dengar baik, sehebat apapun engkau mencoba menutupinya, Tuhan sangat tahu. Katakan amin. Kau bisa tipu pendeta, kau bisa tipu gembalamu, kau bisa tipu pemimpin sel grupmu, kau bisa tipu banyak orang. Tapi dengar, Tuhan takkan pernah bisa kau tipu. Jadi sadarlah. Perhatikan baik-baik lagi selanjutnya ya. Ayat yang ke 16, 17 dulu ya. Ayat 17 naik ke atas sebentar ya. Naik ke 17, perhatikan. Perhatikan Samuel mengingatkan Saul. Samuel tetap sebagai pemimpin rohani, dia mengingatkan. Dikatakan apa? Berkatalah Samuel, bukankah engkau, walaupun engkau kecil pada pemandanganmu sendiri, telah menjadi kepala atas suku-suku Israel. Memangnya siapa Saul? Saul adalah seorang dari suku Benyamin. Suku Benyamin itu apa? Suku yang sangat sedikit jumlahnya. Dan Benyamin itu termasuk paling kecil. Setelah Yusuf, lahirlah adiknya bernama Benyamin. Jadi dia paling kecil, paling bungsu, paling bontot di dalam generasi keturunan anak dari Yakub. Jadi saudara-saudara, kecilkah? Kau kan sudah kecil dalam pemandanganmu, betul. Tapi dari kecil diangkat Tuhan jadi pemimpin, kepala atas semua suku, raja. Dan bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel? Diingatkan kasih Tuhan itu untuk dia. 18, Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan, pergilah tumpaslah orang berdosa itu. Orang Amalek, berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Perhatikan, dia mengambil jarahan, disuruh. Dengar, kenapa disebut ini penting sekali. Kenapa dikatakan Samuel, kau melakukan apa yang jahat? Kejahatan Saul itu terselubung, tidak kelihatan. Contoh, kalau orang membunuh, dibunuh, kelihatan. Jahat, berzina, langsung kelihatan begitu. Tapi kejahatan Saul ini terselubung sekali. Dengan ditutupi dengan segala bentuk yang kelihatannya akan rohani.
terselubung dia. Saul dikatakan Tuhan jahat. Padahal Saul tidak berzina. Dia tidak membunuh. Disuruh Tuhan hanya tumpas tapi dia tidak lakukan. Bayangin saudara-saudara. Dosa Saul ini sebenarnya lebih ringan dibanding dengan dosa Daud. Kalau kita secara dunia ya, kalau kita memandang secara dunia, kasat mata cara pandang kita manusia biasa ini, yang normal, pasti dosa Daud jauh lebih mengerikan. Tapi yang herannya, Daud masih dianggap Tuhan adalah orang yang berkenan di hatiku. Itu udah gak main-main sebenarnya. Kenapa sih Tuhan begitu ya? Ternyata perbedaannya adalah Daud ketika diberitahu salahnya, sadarnya itu luar biasa. Dia gak main-main, sadarnya cepat begitu. Seketika dia sadar begitu cepat dan dia lakukan pertobatan hidupnya. Saul enggak, ditegur, udah diingatkan, tetap juga gak mau. Udah diberitahu, tetap juga. Dan yang paling luar biasa, ayat yang ke-22, inilah menjadi ayat hafalan kita. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Jadi gini, kau melakukan ritual agamamu gitu ya, kau beribadah, melakukan segala sesuatunya, apakah sama itu dengan kau mendengarkan suara Tuhan? Artinya dengan kau taat. Bahasa Indonesia masa kini bilang, dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, ayat hafalan kita itu bagaimana kita supaya taat itu lebih penting, patuh lebih penting. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Patuh lebih penting, taat lebih penting daripada sekedar melakukan upacara ritual agama. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Saudara-saudara, karena waktu kita tidak terlalu banyak dalam ibadah pertama ini, saya betul-betul sangat mengharapkan saudara yang hari ini ada, yang bersama ibadah pada pertama ini, setiap ketika Anda mendengar firman ya, setiap Anda dengar, setiap Anda ibadah datang, Anda harus tahu bahwa Anda sedang berjumpa dengan Tuhan. Itu yang minggu yang lalu saya bilang, agunglah rahasia ibadah kita, agung, nggak main-main. Kalau Anda disuruh memuji Tuhan, Anda memuji Tuhan. Kalau Anda disuruh angkat tangan, Anda angkat tangan. Lagunya misalnya, contoh, ku angkat tanganku. Kau jangan gini. Berarti Anda nggak belajar untuk taati. Ketika lagunya berkata, ku sembah kau Tuhan. Kalau Anda menyembah itu Anda dari hati gitu. Ini nggak gini aja. Ada yang lebih payah lagi, ngitung-ngitung kancing baju. Ada lagi menggigit. So what gitu loh. Anda sedang beribadah. Tapi Anda sepertinya sedang duduk, hanya duduk melihat show. Di sini show semua. Wah, main musiknya, lalu Anda boleh menilai. Tuhanlah kekuatan gini. Bagus juga main drumnya. Cewek ya. Oh. Anda lihat lagi. Oh, pemain keyboard baru ya. Oh. Kecil ya pemain keyboardnya. Itu aja. Banyak orang datang ke ibadah hanya tim penilai. Hanya nilai saja, lihat, oh gereja ini begini rupanya, oh oke. Minggu depan gak datang lagi deh. Nanti 2 bulan lagi datang lagi deh. Untuk apa? Mau melihat bagaimana, sudah berkembang gak gereja ini. Coba kurang ajar gitu, pikiran gitu.
Anda sedang beribadah atau bagaimana sih? Enggak, waktu Anda bicara ibadah itu intinya Anda belajar tuh taati. Anda angkat tangan Anda, ya Anda sedang beribadah. Berarti Anda sedang menyerah. Angkat tangan artinya menyerah, kan begitu. Ya, coba kalau datang polisi, misalnya mau nangkap pencuri, apa kata polisi? Angkat tangan. Itu artinya angkat tangan itu menyerah. Kalau enggak ditembaknya dulu sekali ke atas, peringatan, dar. Berhenti, angkat tangan. Enggak juga, dar 2 kali. Enggak juga, udahlah. Jangan salahkan polisi itu, dia akan keker kakimu. Ya kan? Dia memang sengaja ditembak lututmu. Sampai jatuh. Kenapa lutut? Karena otaknya di situ, bukan di sini dia. Nggak pakai ini lagi, dia di sini otaknya. Ditembak lah, lumpuh lah langsung. Jadi kita belajar dalam menjalani hidup ini, ketika tidak taat, maka ada akibatnya. Ketidaktaatan itu akan membawa Anda apa? Turun ke bawah. Pasti Saul akhirnya mengalami degradasi, turun. Yang pertama, Samuel bilang, kau tidak akan seterusnya menjadi raja. Kau tidak akan seterusnya. Perhatikan ayat 24. Kita masih lanjut ya, masih punya waktu. 24, ayat 24. Perhatikan perkataan Saul yang namanya manusia seolah-olah bertobat, tapi sebenarnya hanya semu, gila hormat. Berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa, sebab telah kulangkai titah Tuhan dan perkataanmu. Tapi aku takut pada rakyat, karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Allah, dia tetap menjadi pembelaan diri, ngerti? Kan dia yang pemimpin, betul nggak? Kan dia yang raja. Kan harusnya dia yang bilang jangan satu pun lewat. Hei, jangan, kan begitu harusnya raja kan. Tapi dia mencoba juga, aku udah salah melanggar, tapi sebenarnya itu lagi. Ayat 25. Maka sekarang ampunilah kiranya dosaku, kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan. Berarti kalau nggak ada dengan Samuel, dia nggak sujud sama Tuhan. Ampunilah kiranya dosaku. Dia minta pengampunan tuh. Lalu minta Samuel bersama dengan dia supaya dia sujud. Ini manusia sebenarnya taatnya itu karena orang. Jadi kalau nggak ada Samuel dia nggak taati. Dia kalau nggak ada Samuel dia nggak cari Tuhan. Sama banyak orang sekarang begitu loh. Kalau nggak disuruh, dia nggak kerjain, nggak cari Tuhan. Harus ditarik-tarik, elah, gereja lah kau, elah, gitu, tarik-tarik dia baru gereja. Terus begitu nggak ditarik-tarik lagi, dia nggak gereja-gereja lagi. Datanglah bapaknya, datang mamanya dulu, ayo gereja, enggak juga. Lalu batuk bapaknya 3 kali, baru dia ke gereja. Karena dia lebih takut batuk bapaknya menular daripada Tuhan, gitu. Nah, seperti itu juga ada. Saul bukan dari dasar hatinya yang imannya, taatnya itu bukan karena imannya, taatnya itu karena orang. Saudara-saudara, berapa banyak di zaman sekarang seperti itu? Dan saya berharap kita semua di sini tidak seperti itu. Katakan amin. Ya. Lalu ayat 26. Samuel berkata, jawab Samuel kepada Saul, aku tidak akan kembali bersama-sama dengan engkau, sebab engkau telah menolak firman Tuhan. Sebab itu Tuhan telah menolak engkau sebagai raja atas Israel. Ketika Samuel berpaling hendak pergi, Saul memegang punca jubah Samuel, tetapi terkoyak. 26. Berkatalah Samuel kepadanya, Tuhan telah mengoyakkan daripadamu jabatan raja atas Israel pada hari ini, dan telah memberikannya kepada orang lain yang lebih baik daripadamu. Lagi, sang mulia dari Israel itulah Allah tidak berdusta dan tidak mau menyesal, dan ia tidak tahu menyesal,
sebab ia bukan manusia yang harus menyesal. Perhatikan di ayat pertama tadi Tuhan menyesal. Nah sekarang Tuhan tidak menyesal, dia tidak tahu menyesal. Sebenarnya ini merupakan sebuah penegasan kepada Saul bahwa sebenarnya kau itu tidak akan jadi raja lagi. Pasti itu terjadi. Kata Tuhan tidak tahu menyesal arti yang dibuat, yang kita bisa artikan tidak peduli lagi. Tuhan nggak menyesal, Tuhan tidak peduli lagi dengan engkau. Apa yang kusampaikan ini pasti terjadi. Kau akan kehilangan jabatan rajamu dan akan ada pengganti dari orang yang lebih baik daripadamu. Pada akhirnya kalau kita baca kisah-kisah selanjutnya, Daudlah yang dipilih Tuhan. Saudara-saudara, akibat ketidaktaatan itu, kalau kita lihat kebenaran, Saul mengalami kemerosotan, ke jurang dia, mundur, ke bawah, keterpurukan, dan pengurapan raja. Ingat tadi kan Samuel yang mengurapi jadi raja. Pengurapan raja itu dalam dirinya hilang. Tuhan cari yang lain. Maka oleh karena itu sejak saat itu Tuhan sedang berkata, Saul, aku tidak akan pernah lagi membuat engkau menjadi raja. Tuhan meninggalkan dia. Dibiarkan Tuhan. Tidak peduli lagi Tuhan padanya. Akibatnya Saul mengalami sebuah apa yang disebut dengan kerasukan. Iblis gampang menyerang dia dan dia suka gelisah dan dia suka sekali seperti orang bodoh, orang apa namanya itu, orang yang blow on begitu, dan dia kesurupan. Alkitab bilang Saul itu kemasukan roh jahat yang sudah permisi ke Tuhan. Ada roh jahat datang sama Tuhan, itu bahasanya bilang permisi, ganggu Saul. Kenapa diizinkan Tuhan? Udah silakan. Jawabannya karena memang Tuhan sudah tidak peduli lagi. Biarin hancurlah itu manusia yang satu ini. Nggak dikasih lagi sebuah peluang untuk dia bisa kembali. Karena kekerasan hatinya, karena kedegilan hatinya, karena sombongnya itu tadi. Coba dibawanya Agag. Kenapa Raja Agag dibawanya ke Israel? Sengaja dibuat hidup untuk dimain-mainkannya, ditunjukkannya, dipertontonkannya semua orang. Lihatlah aku kan, mana ini aku Raja Saul, ini Raja Agag. Gak ada apa-apanya, aku lebih hebat. Sebenarnya itu dia mau tunjukkan itu. Pak Tuhan bilang kan tumpas semua. Dia enggak, dia ingin tonjolkan dirinya gitu. Bahwa aku yang lebih hebat, tengok nih Raja Agag. Gak ada apa-apanya nih, aku. Tapi kalau kita baca tadi kisahnya, Samuel mengambil Agag dari Saul, langsung disembelih, dipotong-potong oleh Samuel. Wah itu luar biasa. Karena memang apa? Tuhan bilang tumpas, nggak boleh ada satu pun. Saudara-saudaraku, pada akhirnya kita harus tahu Saul satu contoh besar, contoh yang paling baik bagi kita dari apa yang disebut ketidaktaatan. Marilah hari ini kita belajar untuk taat senantiasa. Amin saudara-saudara. Amin. Dan Saul akhirnya diganggu roh jahat terus menerus. Anda bisa baca itu 1 Samuel 16 ayat yang ke-14. Itu terjadi pada Saul. Ada roh Tuhan undur. Sekarang diganggu roh jahat yang daripada Tuhan. Kata yang daripada Tuhan bukan berarti roh jahat itu dari surga, bukan. Dia permisi, mengganggu. Mungkin orang kesurupan lah. Sehingga nantinya datanglah Daud bermain kecapi dan kemudian dia merasa nyaman. Roh jahat itu pun pergi. Dan Daud waras lagi. Nah banyak orang kayak gitu, nggak waras juga. Mengapa nggak waras? Ya karena diganggu sama roh jahat.
Kenapa diganggu roh jahat? Karena tidak mau belajar datang pada Tuhan. Makanya contoh yang paling luar biasa saya temukan, gini, dengar. Contoh nih. Saya pernah melayani seorang. Dia itu nyupir. Waktu dia nyupir, dia tabrak orang mati. Waktu ditabraknya orang mati, dia lari. Larinya bukan tanggung-tanggung. Dia lari keluar dari kota itu, pergi ke kota yang mana jauh. Dia dikisahkan itu di satu kota di Sumatera sana. Lari jauh kemana dia? Tinggalkannya, balik kampung. Ke Nias balik, bukan di kampung. Dan dia cuma dengar-dengar berita selalu dari TV, tanya-tanya bagaimana orang. Tidak ada seorang pun yang tahu memang. Tapi Anda tahu apa yang terjadi? Itulah akibat dosanya, tidak selesai, tidak pernah sejahtera hidupnya, gelisah terus. Gelisah. Dan akibat yang paling luar biasa, saya dipanggil berdoa, memulai usaha, gak berhasil. Panggil lagi saya berdoa ini, ada lagi apa namanya itu, dia mau jadi anggota dewan, gak berhasil. Lalu dia mulai bisnis apa tuh, gagal semua, habislah semua uangnya, bangkrut deh. Saya akhirnya bertanya, ada apa ini Tuhan? Kenapa kok begini gitu? Barulah ketika saya berdoa dan saya bilang, coba Bapak cerita gimana. Waktu dia akui, dia bilang begini. Saya bilang, ya itulah dasarnya. Makanya sakit-sakitan. Kenapa sakit-sakitan? Roh jahat datang mengganggu dia terus menerus. Iblis itu menuduh dia, udah mati kok bikin orang itu kan. Begitu terus, macam mana mau tenang begitu? Terus, datang terus. Dan lalu kemudian sepertinya berdoa, dia datang ke Tuhan, Tuhan tolong ini. Sepertinya luar biasa dia melayani sepertinya. Tapi gagal, hancur. Dia sebenarnya sudah mengaku dosa sama Tuhan, dia tahu salah. Tapi ternyata butuh yang satu yang disebut dalam Alkitab adalah kita butuh mempertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan dan di hadapan banyak orang. Makanya saudara-saudara, pelajaran berharga bagi kita. Jangan anggap remeh dengan ketidaktaatan saudara. Jangan anggap remeh. Akibatnya ngeri. Bukan sekarang, nanti. Jangan bilang pendeta juga sama, pendeta juga begitu. Enggak taat, larikan uang, tipu orang, tipu sini, sama. Anda akan lihat bagaimana akhir hidupnya. Saudara-saudaraku, sudah saya saksikan dan saya buktikan itu terus menerus. Cuman saya tersenyum saja. Saya bilang, boleh, ya Tuhan begitu. Itu sebabnya ketika ada orang-orang tertentu mengingatkan saya, apalagi orang-orang di atas sebagai bapak-bapak rohani yang mengingatkan, belajar untuk dengar. Kenapa? Karena itu menjagai kita. Ada lagi satu orang lagi. Ada ini kesaksian lagi nih saudara. Dia datang ke ibadah, datang kemari. Terus cerita panjang lebar semuanya. Oke. Akhirnya di training, ada ikut training di Kanaan. Ya, sekali dua kali waktu itu datang terus ikut training ada di Kanaan. Bukan hanya saya, waktu itu ada beberapa kami yang ngajar. Itu aneh gitu. Setiap yang ngajar, dia senang, dia tenang, dia tulis memang. Begitu disuruh nyanyi doa, dia nggak bisa, dia gelisah. Dia tiba-tiba bisa keluar, pura-pura batuk. Kadang-kadang keluar dia kayak ke toilet begitu. Ke toilet dia nggak kemana-mana. Masa dalam 1 jam 3 kali ke toilet? Memang dia diabetes atau sakit gula? Kan enggak itu. Semua bilang aneh loh Pak. Saya langsung panggil itu anak. Ya, kamu, mohon maaf, saya pertama, kamu itu saya lihat orang yang mau belajar. Iya Pak, saya mau belajar. Kamu itu rindu untuk bertumbuh. Iya Pak. Betul Pak. Tapi mohon maaf Bang, saya melihat kau itu selalu gelisah. Bukan hanya saya, yang pengajar yang lain.
Iya Pak. Dan itu akan mengganggu hidupmu. Seperti ada yang selalu menuduh engkau. Dia jawab apa? Iya Pak. Aku di kampung, kenapa aku ikut training pun? Karena aku gagal terus. Hidupku kacau. Lalu saya cuma minta, kau harus jujur pada saya. Apa yang sudah kau lakukan? Kau selama ini tinggal, yang saya tahu kau di Pekanbaru. Iya Pak. Kau di Pekanbaru ngapain? Kerja Pak, begini. Oh iya. Lalu dengan linangan air mata dia bilang, aku mau ngaku Pak. Apa? Pekanbaru waktu itu, aku membunuh seorang ibu. Ih, cuman aku bunuhnya? Pakai balok, aku hantam. Lalu, ya, aku lari Pak. Ternyata aku dengar dari teman dan semuanya, mereka tidak tahu saya yang melakukan itu. Malam-malam waktu itu Pak, kenapa kau lakukan? Emosi kali saya Pak. Dia hina-hina saya. Karena saya orang miskin, dia caci maki saya depan banyak orang. Sambil berilang air mata, dia bilang, saya bilang padanya, kau lihat, gimana hidupmu setelah ini? Kacau, susah kali Pak. 5 tahun dalam pelariannya itu, satu pun tidak ada yang berhasil. Maka di situ saya bilang, saya tidak tahu mau bagaimana lagi tentang hidupmu karena kau yang jalani itu. Tapi kau harus ingat, akibatnya dosamu itu kau harus tanggung. Dosa bisa diampuni, akibatnya harus ditanggung. Dia cuman bisa, saya sadar Pak. Saya bersyukur sekali setelah dia mengakuin itu setelah mengaku dengan saya. Semua guru bilang udah tenang dia Pak, agak tenang dia, doa juga sudah mulai bisa gitu. Sampai dia menyelesaikan training itu dengan baik. Dan sekarang saya tidak tahu di mana dia. Saudara-saudara, banyak hal tanpa kita sadar. Belum lagi kalau kami ceritakan ibu-ibu yang menggugurkan anaknya. Aduh, sampai kadang-kadang kami bingung, kenapa ibu ini kok susah kali bertumbuh. Dia gugurkan anaknya, dianggapnya nggak ada masalah begitu. Tapi ternyata ketika sudah mulai dia di usia-usia 45-50an tahun, seperti ada suara-suara yang memanggil-manggil. Itulah roh jahat mengganggu dia. Saudara-saudaraku, ada begitu banyak hal akibat ketidaktaatan yang kalau kita tidak sadar-sadar, maka kecenderungannya kita akan semakin terjun bebas terus turun dan kita akan semakin jatuh terpuruk. Itu sebabnya hari ini lewat kebenaran ini saya berharap betul, mari kita lakukan pertobatan diri kita, ubah hidup kita, cek diri kita, jalankan hidup kita sesuai dengan kebenaran. Amin saudara-saudara. Nanti ibadah 2 saya akan bicara tentang taat karena iman. Nah, bagaimana Anda bisa taat? Jalannya karena Anda punya iman. Bagaimana itu? Nanti ibadah 2 akan disampaikan. Terima kasih Tuhan berkati kita semuanya pada hari ini. Tuhanlah yang ditinggikan, Anda semakin maju, berjalanlah Anda di dalam Tuhan. Mari kita beri tepuk tangan pada Yesus kita yang luar biasa. Mari berdoa. Bapa yang baik, terima kasih.